Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa semuanya, di surat Ibrahim alaihi salatu wassalam di juz yang ke-13, jadi surat yang ke-14 ya, ayatnya 35 dan seterusnya, itu adalah tentang jadi doa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan tempat itu adalah namanya Makkah Al-Mukarramah. Yang dimaksud al-balad di situ adalah Makkah. Dulunya Bakkah. Sebelumnya kita tidak tahu, ya kan. Maha besar Allah dan maha agung Allah Subhanahu wa taala. Adalah proses sebuah perjalanan sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan memahami ayat ini harus dikaitkan juga dengan beberapa ayat yang lain. Karena ayat yang ke-37-nya, nah 37 itu indah sekali di bawahnya. Jadi Nabiullah Ibrahim jadi berada di tempat itu dan kemudian meletakkan sebagian keluarganya dan kemudian memohon kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Nah, maka jadi ayat yang ke-35, wa idz qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana, dah kan? Nah, maka itu adalah yang dimaksud Makkah. Bahwa Nabiullah Ibrahim, bagaimana cara memahaminya? Nabiullah Ibrahim itu adalah jadi orang Palestina, orang Babilonia sana, ya kan? Dan beliau hidup di zaman yang tadi adalah penguasa Namrud. Dan bapaknya Nabiullah Ibrahim namanya Azar. Kalau berdasarkan Al-Quran surat Al-An'am ayat 74, wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar, itu kan? Jadi beliau lahir di puing-puing berhala, ya kan? Jadi bapaknya Nabiullah Ibrahim adalah insinyur berhala, pintalnya Raja Namrud, penguasa, bersama besannya yaitu jadi bapaknya Sarroh atau Sarai, awalnya Sarai namanya, kemudian menjadi Sarroh ya. Ibrahim awalnya Abram, namanya Abrom, maka kemudian menjadi Abraham atau menjadi Ibrahim. Nah, maka jadi memahami ayat yang ini harus memahami jadi Nabiullah Ibrahim ada di mana awalnya, lahirnya di mana. Jadi bisa dipahami dengan surat Maryam ayat yang ke-42 dan seterusnya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'. Surat Maryam. Sebutkanlah Ibrahim, dia adalah seorang yang benar dan dia seorang nabi. Di saat itu dia berdialog dengan bapaknya. Ngapain sih bapak menyembah berhala seperti ini? Wong tidak tahu apa-apa. Nah gitu. Ini di mana? Ini ada di Palestina, jamaah dimuliakan Allah. Yang pada saat itu namanya belum Palestina juga. Ya. Maka kemudian begitu Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim, kamu pergi. Kamu pergi untuk meletakkan benih, yaitu Nabiullah Ismail masih kecil dan Hajar sebagian keluarganya. Makanya jadi terus kalau menurut sejarahnya, tafsirnya, maka Nabiullah Ibrahim berangkat dan dibimbing oleh jadi Jibril alaihissalatu wassalam atas perintah Allah melalui untanya, dan bahasanya, kemana ya Allah aku pergi? Ikutin unta kamu itu. Subhanallahil azim. Dan ketika jalan, yo enak jalan. Tapi ketemu ngelewatin oase yang subur, ternyata di sini ya Allah enggak. Terus maka sampailah ke tempat itu. Nah, gitu, ke tempat itu ya udah di situ. Makanya di ayat yang ke jadi
37 dulu, ya Allah ini kan tempatnya nggak pantas nih, kagak enak ya Allah. Masa di sini, kenapa nggak di sono lagi? Nah kan begitu kira-kira. Nah makanya kemudian pertama sekali jadi Nabiullah Ibrahim mendoakan tempat itu. Ya Allah jadikanlah tempat ini ya kan aminah, menjadi aman. Kalau ndak aman gimana wong aku meletakkan anakku di sini nggak ada siapa-apa, kering kerontang dan seterusnya lah, kalau diganggu memedi, diganggu apa terus gimana nanti. Nah begitu jamaah. Maka nomor satu tempat itu kudu aman. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Yang kedua wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadi jauhkanlah aku dan anak-anak cucuku yang ada di sini ini nanti adalah dari keberhalaan. Dari mana tahu berhala? Dari kehidupan yang ada di sana bersama nenek moyangnya, ya kan? Karena jadi di Palestina, di Babilonia, jadi beliau adalah jadi bersama berhala berdasarkan surat Maryam tadi. Tuh gitu. Jamaah, maka doa yang kedua supaya tidak ada berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kenapa? Karena berhala itu telah menyesatkan banyak orang. Mulai kapan? Mulai Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam 1000 tahun sebelum Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lihat di dalam surat Nuh, wa qala Nuhur rabbi, ya kan? La tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Sebelumnya qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Jadi mengikuti wad dan suwa'an berhala. Maka doanya Nabiullah Ibrahim, jadikanlah tempat ini aman. Kemudian yang kedua, jauh dari keberhalaan. Karena pengalaman masa lalu saya dan pengalaman di tempat lain, karena berhala itu sudah menyesatkan banyak orang. Di surat Yasin, walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun, ya kan? Jadi seperti itu. Nah maka yang kedua doanya Nabiullah Ibrahim adalah supaya tidak ada berhala. Maka jadi Mekah itu tidak ada patung-patungan. Nah begitu. Meskipun pernah sejarah itu selalu terjadi pengulangan. Makanya di zaman Rasulullah jadi masih baru lahir, maka ada patung banyak di situ. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itu Ustaz, jadi itu negara adalah yang dimaksud adalah Makkah, dijauhkan dari keberhalaan karena akan menyesatkan. Maka kemudian ya Allah di sini tempatnya jadi anak cucuku dan nanti akan pada menegakkan sholat, akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buah-buahan yang banyak. Dan doanya Nabi Ibrahim, mudah-mudahan hati orang pada pengen ke situ. Maka semuanya pada pengen ke situ, kecuali sekarang ini agak libur, ya kan? Ya, jadi dari dulu maka sebetulnya hati makhluk Allah di dunia pada pengen ke sana. Nah, begitu.